dan Allah menjaga kesinambungannya dengan pertolongan yang berkelanjutan atau disebut imdad, fala tastahqironna ma manahahu maulahu, maka janganlah sekali-kali engkau meremehkan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadanya, oleh Tuhannya kepadanya. Kan kadang-kadang kita sering seperti ini Bapak Ibu. Bendino wiritan sergep banget, tapi kit biyen kok urip kaya ngono kan niku. Nah, niku tidak boleh seperti itu. Niki disebut jangan sekali-kali engkau meremehkan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada mereka-mereka yang seperti itu. Lianna kalam taro, karena engkau tidak melihat alaihi atasnya simatil arifin, tanda-tanda orang-orang yang mengenal Allah atau disebut ahli makrifat. Wiritan sergep, sholat malam sergep, poso sergep, tapi kok ora tambah-tambah kaya dadi wong ahli makrifat ya kan ngoten niku. Nah, terus kita meremehkan lah, itu tidak boleh. Jangan sekali-kali meremehkan orang-orang yang mempunyai wiritan tapi tidak kelihatan keistimewaannya. Wala bahjatal muhibbin, dan tidak pula kebahagiaan para pecintanya. Orang-orang di sekelilingnya juga tidak merasakan kebahagiaan. Falaula waridun makana wirdun. Karena jika tidak ada anugerah ilahi yang namanya warid yang diturunkan ke dalam hatinya, niscaya tidak akan ada ibadah wirid yang dilakukan. Walaupun ada orang yang tidak kelihatan keistimewaannya sama sekali, walaupun dia itu sudah puasa, sudah ibadah, pangkate ora munggah, duwite ora tambah, kan ngoten niku. Cara nyuwuk ya mboten mandi. Nah, umpamanya kelihatan tidak seperti itu. Nah, maka itu juga bukan tanda dia itu tidak dapat pertolongan Allah. Karena bisa jadi keistiqomahannya yang tiap hari ia lakukan itu adalah juga merupakan sebuah pertolongan. Kalau bukan karena pertolongan Allah, napa nggih saged orang itu tiap hari mau istiqomah. Tiap hari baca istighfar 100 kali. Tiap hari baca sholawat 100 kali. Membaca kalimat thayyibah 100 kali. Nggih kinten-kinten setengah jam sampai 45 menit. Astaghfirullah Rabbal baraya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatu as-sabi'atu was-sab'un. Hikmah yang ke-77. Bapak Ibu, kalau ada angka 77 ingat apa Bapak Ibu? Kalau saya itu ingat cabang iman. Cabang iman, sebagaimana kita ketahui rukun iman itu kan 6. Cabang-cabangnya ada 77. Yang terkecil itu adalah menyingkirkan duri dari jalan. Jadi bagian dari keimanan itu adalah saat seseorang dengan sadar bahwasannya ini adalah perintah Allah melalui Rasulullah, kita hendaknya menyingkirkan duri, menyingkirkan gangguan-gangguan dari jalan. Yang tertinggi apa? Kalau yang terkecil itu adalah menyingkirkan duri dari jalan, yang terbesar itu adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi ada orang yang senengannya daripada ingat 77, mending ingat 76, katanya begitu. Biasanya para penghisap. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Beliau berkata, "Idza ra'aita 'abdan",
Jika engkau melihat seorang hamba, aqamahullah, yang Allah tetapkan biwujudil aurat, dalam konsistensi atau istiqomah wiridan. Jika engkau melihat seorang hamba yang Allah tetapkan dalam konsistensi atau istiqomah ibadah wiridnya, ibadah wirid niku Bapak Ibu bisa berupa zikir, bisa berupa sholat, bisa berupa silaturahim, bisa berupa sodakoh. Umumnya tiap Jumat kita itu sodakoh 10.000. Itu dilakukan secara terus-menerus lah. Niku namanya wirid. Ada orang yang umpamanya sholat habis maghrib, sholat sunat 2 rakaat terus, yang dibaca alam nasroh sama al-ikhlas. Umpamanya gitu. Nah, umpamanya terus seperti itu, 2 rakaat gitu, dipertahankan walaupun dalam perjalanan jauh. Umpamanya pada waktu pergi ke Jakarta pun tetap di istiqomahkan. Itu namanya wirid. Jadi wirid itu belum tentu yang kita kenal. Kalau wiritan itu kan astagfirullah, 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 kan tidak selalu seperti itu. Nah, jika kita melihat seorang hamba yang Allah tetapkan dalam konsistensi atau istiqomah ibadah wiridnya, wa adamahu alaihi ma'atulil imdad, dan Allah menjaga kesinambungannya dengan pertolongan yang berkelanjutan atau disebut imdad, fala tastaqironna fala tastak fala tastahqironna ma manahahu maulahu, maka janganlah sekali-kali engkau meremehkan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadanya, oleh Tuhannya kepadanya. Kan kadang-kadang kita sering seperti ini Bapak Ibu. Bendino wiritan sergep banget, tapi kit biyen kok urip kaya ngono kan niku. Nah, niku tidak boleh seperti itu. Niki disebut jangan sekali-kali engkau meremehkan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada mereka-mereka yang seperti itu. Lianna kalam taro, karena engkau tidak melihat alaihi atasnya simatil arifin, tanda-tanda orang-orang yang mengenal Allah atau disebut ahli makrifat. Wiritan sergep, sholat malam sergep, poso sergep, tapi kok ora tambah-tambah kayak dadi wong ahli makrifat ya, kan ngoten niku. Nah, terus kita meremehkan lah, itu tidak boleh. Jangan sekali-kali meremehkan orang-orang yang mempunyai wiritan tapi tidak kelihatan keistimewaannya. Wala bahjatal muhibbin, dan tidak pula kebahagiaan para pecintanya. Orang-orang di sekelilingnya juga tidak merasakan kebahagiaan. Falaula waridun makana wirdun. Karena jika tidak ada anugerah ilahi yang namanya warid yang diturunkan ke dalam hatinya, niscaya tidak akan ada ibadah wirid yang dilakukan. Walaupun ada orang yang tidak kelihatan keistimewaannya sama sekali, walaupun dia itu sudah puasa, sudah ibadah, pangkate ora munggah, duwite ora tambah, kan ngoten niku. Cara nyuwuk ya mboten mandi. Nah, umpamanya kelihatan tidak seperti itu. Nah, maka itu juga bukan tanda dia itu tidak dapat pertolongan Allah. Karena bisa jadi keistiqomahannya yang tiap hari ia lakukan itu adalah juga merupakan sebuah pertolongan. Kalau bukan karena pertolongan Allah, napa nggih saged orang itu tiap hari mau istiqomah. Tiap hari baca istighfar 100 kali. Tiap hari baca sholawat 100 kali. Membaca kalimat thayyibah 100 kali. Nggih kinten-kinten setengah jam sampai 45 menit. Tiap hari sudah puluhan tahun. Nah, sampai nuwun sewu. Istrinya niki kalau sing sergep niku
suaminya. Istrinya sama bilang gitu, Pak, wiritan ket biyen ora ono hasilnya. Ngomongnya begitu. Begitu juga sebaliknya yang sergap istrinya. Tiap hari istrinya niku wiritan kalau habis sholat subuh. Ket biyen mak. Napa nek nyelep biasane? Lah Dek, ket biyen wiritan wis ora ono hasile. Ngomongnya begitu. Nah, itu tidak boleh Bapak Ibu, karena orang mampu untuk setiap hari istiqomah melakukan wiritan-wiritan seperti itu adalah karunia Allah. Nah, niki hikmahnya yang ke-77. Nah, penjelasannya di bawahnya nih. Qala Asy-Syarqawiyyu yarhamuhullah. Syekh Syarqawi, semoga Allah merahmatinya. Idza ra'aita 'abdan aqamahullahu ta'ala ay ja'alahu qa'iman. Jika engkau melihat seorang hamba yang Allah tetapkan, maksudnya Allah menjadikannya konsisten atau istiqomah, biwujudil aurat dengan adanya wirid-wirid, ya, bi an akhtaraha minhu, yaitu dia menetapkannya di dalam hatinya. Allah menetapkan di dalam hatinya. Wa adamahu 'alaiha, dan Allah menjaga kesinambungannya. Ai ja'alahu mudawiman 'alaiha. Allah menjadikannya terus-menerus melakukannya ma'atulil imdad, dengan pertolongan yang berkelanjutan, ai al-ma'unati wat taisiri, yaitu bantuan, kemudahan, wasyarfi syawagili, dan pengalihan allati tusghiluhu anil qiyami biha, dan pengalihan hal-hal yang dapat mengganggunya dari menjalankan ibadah tersebut. Oke. Niku Allah sudah memberikan pertolongan. Ada orang sowan pada kiainya. Kiainya niku dulu pernah mengijazahi wiritan. Terus ditanya, wiritanmu masih kamu lakukan, Le? Saya lakukan, Yai, tapi cuma setahun. Berarti kan pun mandek. Tapi kalau orang bisa melakukan bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, saya pernah menyaksikan niku, Bapak Ibu. Ada orang niku meninggal pas COVID kemarin, dia kena COVID. Niku saya tahu, tiap pagi niku selalu sholat duha. Walaupun agak kepontal-pontal, ngertos nih Bapak. Kepontal-pontal niku banyak gangguan ya, banyak gangguan, tapi dia mengusahakan itu sangat keras, dan saya lihat tiap hari bisa sholat duha. Tiap hari. Terus kalau habis sholat itu di rumah, niku ada musola kecil gitu. Kemudian kalau habis maghrib niku selalu wiridan niku. Wiridan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gitu kencengaken. Kata niku. Nah, niku mboten, tapi anak, istri niku bahkan putunya niku nggih semerep itu nggih biasa mawon. Wong saya tahu dia itu dulu bisa seperti itu, malah ketularan anaknya Bapak Ibu. Jadi yang duluan wiritan seperti itu anaknya. Baru kemudian bapaknya sama bahkan sama ibunya ngikut wiritan seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu adalah karunia Allah, karena Allah diantaranya mengalihkan dari hal-hal yang dapat mengganggunya dari menjalankan ibadah tersebut atau wiritan tersebut. Niku sing paling abot niku nek sing seneng bola. Bolane bar maghrib. Padahal wiritane bar maghrib. Padahal kan direkam sama YouTube. Dulu pada waktu saya kecil niku biasanya kalah sama sandiwara Radio Brahma Gumbara atau sing mak lampir iku napa judulnya? Nggih, misteri rapi. Ngoten niku wis kayak nek zaman sekarang itu mungkin anak-anak lihat YouTube itu nggak bisa ngalih. Oh dulu kalau saya itu sandiwaranya itu melewati duhur gitu,
Saya duhur kalau pas iklan cepet. Duhurnya, sholat duhurnya cepet. Nah, lucu. Ya, Bapak Ibu kita lanjut. Wal muradu bitulidzalika tawalihi alaihi ma'atuliz zaman. Maksudnya dari pertolongan yang berkelanjutan. Apa yang namanya pertolongan berkelanjutan? Pertolongan kelanjutan adalah bahwa wiritan itu terus berlangsung bersamanya seiring berjalannya waktu. Sampai duwe anak, gue duwe mantu, duwe putu. Syukur-syukur duwe cicit niku terus wiritan. Nah, mungkin kalau di sini Bapak Ibu mungkin ada yang baca Al-Qur'an sehabis maghrib. Niku ditelateni Bapak Ibu. Wes pokoknya walaupun hanya sekedar satu halaman balik gitu. Pokoknya tiap hari itu dibalik tentu Al-Qur'an ngoten. Walaupun berarti niku 2 halaman nggih kalau balik niku. Itu tiap hari niku paling nggih 10 menit tau, Pak. Nggih. Niku nggih sae. Ada yang wiritan tiap Jumat bersihkan kamar mandinya masjid. Nah, niku kalau terus-menerus dan dengan sadar dilakukan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah itu namanya wirid. Di Jakarta niku kemarin di medsos ada orang yang rajin sekali membersihkan tempat wudhu sama kamar mandinya masjid. Kemudian dapat hadiah diumrohkan. Niku nggih, Pak, kita nggak tahu nih. Nggak tahu. Pokoknya yang penting berbuat baik, nanti Allah membalasnya dengan bentuk seperti apa, ya itu pasti yang terbaik bagi kita. Fatuluhu bitulis zaman alladzi yaqsudu fihi, sehingga durasinya sesuai dengan panjangnya waktu di mana ia menerima pertolongan itu. Wahadi sifatul ubbad wazuhad. Inilah ciri khas para ahli ibadah dan ahli zuhud. Nah, biasanya orang ahli ibadah, ahli zuhud disergap-sergap seperti itu. Ku seneng ngoten nggih Pak. Ibu umpamane enten pun sepuh-sepuh nuwun sewu nggih. Sepuh-sepuh pun gadahi putu, terus bar maghrib atau bar subuh niku wiritan gitu, sampai suwi. Nggih sebetulnya itu tidak mengherankan. Napa? Nggih pun sepuh. Apa kok pun sepuh tidak mengherankan? Nggih biasane wong nek pun sepuh nggih siap-siap kan ngoten lho, Bu. Yang mengherankan adalah kalau ada anak muda pun sergap seperti itu. Tapi lebih mengherankan lagi nek orang ada orang tua kok mboten ngoten-ngoten ngoten. Oke. Fala tastakironna ma manahahu ay a'tahu maulahu. Maka janganlah engkau meremehkan apa yang telah diberikan oleh Tuhannya, oleh Allah kepadanya. Ay a'tahu maulahu, maksudnya apa yang telah dianugerahkan kepadanya oleh Allah. Wa allala al istihqara biqaulihi li annaka ay likaunika. Dan alasan larangan meremehkan ini adalah wa allala al istiqara biqaulihi, dan alasan larangan ini sebagaimana ada di kata li'annaka, kata dari mu'alif atau pengarang kitab li'annaka ay likaunika, karena kamu lam taro alaihi simatil arifin, tidak mengetahui tanda-tanda makrifat. Kan normalnya itu orang kalau sudah syariat, tarekat, kemudian hakikat. Hakikat niku sami dengan arifin. Oh, tiap hari wiritan tapi kok tidak tambah-tambah menjadi ahli makrifat.
ai alamatahum, yaitu tidak mengetahui ciri-ciri mereka. Apa ciri-ciri ahli makrifat? Ciri-ciri ahli makrifat adalah mintarkil ikhtiari, seperti meninggalkan ikhtiar atau pilihan-pilihan pribadi. Semuanya mengikuti pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilihan pribadi ini seperti apa, Bapak Ibu? Pilihan pribadi itu adalah pilihan mengikuti kesenangan kita. Pilihan Allah itu adalah apa yang diperintahkan oleh Allah. Bahasa umumnya takwa. Umpamanya kalau kita punya uang 1 juta, lalu kemudian ada kotak infak lewat. Pilihan kita itu adalah eman-eman, no. Ketur kok tidak ada orang tahu kalau saya infak. Dan kalau saya infak pun nggak ada orang yang tahu. Lebih baik nggak infak saja. Padahal perintahnya Allah adalah kalau kita punya uang dan kebetulan kotak infak juga lewat, uangnya juga banyak, kita hendaknya diperintah oleh Allah bersedekah. Kalau sederhananya, kalau sudah waktunya sholat, pilihannya awak dewe terus YouTubean, terus mendengarkan sandiwara radio tadi, atau sholat. Nah, pilihan Allah itu sholat, nah, pilihan kita itu enak-enakan, YouTubean, main game, mendengarkan sandiwara radio dan seterusnya. Nah, niki ciri orang ahli makrifat adalah meninggalkan ikhtiar. Pilihan pribadi ditinggalkan. Wal baro'ati minal hududi, dan bersih atau bebas dari keuntungan duniawi. Wal irodati minal hududil wal irodati, dan kehendak-kehendak duniawi. Wadawamil huduri baina yadayillah, dan selalu hadir di hadapan Allah. Nah, saat ini kita hadir di hadapan Allah, betul Bapak Ibu? Alhamdulillah. Wis sholat, Allahu Akbar, tapi orang hadir di hadapan Allah. Maksudnya pas Allahu Akbarin, wah, kudu khusuk-khusuk ke, tapi malah eling nopo ngoten mboten eling. Wah, iki nang mburi ana calonku iki umpamane ngene. Allahu Akbar, tapi malah gak eling Gusti Allah. Wala bahjatal muhibbin, dan tidak pula kebahagiaan para pecintanya atau muhibbin. Sudah, ahli muhibbin itu adalah selalu senang, Bapak Ibu. Senang kepada Allah, tapi yang mencintai Allah, dan Allah tidak pernah lepas menyia-nyiakan cinta seorang hamba. Pasti dibalas kalau kita mencintai Allah. Maka kecintaan kepada Allah itu memunculkan rasa gembira, rasa bahagia. Panjenengan sedoyo kalau pagi jatuh cinta seneng mboten? Seneng toh Bapak Ibu. Sama kalau orang lagi jatuh cinta sama Allah nggak seneng. Nah, tadi kan tidak kelihatan seperti ahli makrifat, juga tidak kelihatan seperti ahli muhibbin atau para pecinta Allah. Saat ini para pecinta Allah di TV niku enten sing dadi miswar niku napa namanya? Para pencari Tuhan. Niku sampai seri berapa niku nggih. Niku nggih sae niku niku. Wa yama ya'luhum min syawahidil mahabbah wa asariha. Yaitu apa yang tampak pada mereka berupa bukti-bukti cinta kepada Allah dan tanda-tandanya. Fa inna mahabbatallah idan idza tamakkanat minal qalbi khatarat asaruha alal jawarihi. Karena jika cinta kepada Allah benar-benar tertanam dalam hati, maka tanda-tandanya akan tercermin pada anggota tubuh. Kadawami dzikrihi, seperti konsisten atau istiqomah dalam berzikir. Sama orang kalau jatuh cinta kepada manusia saja, niku diceritani wong iku setiap ketemu temennya diceritani. Wah,
Padahal temennya ini ku cerita iku maneh. Heeh. Nah, orang jatuh cinta niku ngoten niku. Man ahabba syai'an katsura dzikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu pasti akan banyak menyebutnya. Ngoten niku kata pepatah. Sama kalau orang niku seneng MU, maka diceritakan MU terus. Iya. MU ini kenapa? Nah, Muhammadiyah. Karena kalau NU lah MU sama NU. Sing siji Muhammadiyah, sing siji NU, jadi NU. Ini berarti seneng MU. Lawannya MU apa, Mas? Liverpool. Nah, tanda cinta itu adalah selalu konsisten dalam berzikir. Pertama, wal musa ro'ati limtisali amrihi, dan cepat dalam melaksanakan perintah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung cepat-cepat. Sama seperti kita ditelepon, ditelepon kata ini, wah langsung dibuka. Padahal kalau orang lain ditunggu sampai 3 kali dulu. Nah, tunggu sih ada. Nah, tapi kalau yang nelpon yang dicintai maka akan bersegera. Wanahyi an ghairihi, dan menjauhi dari larangannya. Larangan Allah kita jauhi. Fayajtahidu fi khidmatihi. Ia pun berusaha keras untuk melayaninya. Melayani Allah niku taat kepada Allah. Bahkan di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan barang siapa yang menolong Allah. Kan janjane mboten mungkin toh Bapak Ibu orang niku menolong Allah. Niku bahasa ibarat. Barang siapa yang berusaha, berikhtiar, berjihad untuk memperjuangkan agama Allah, maka dia akan ditolong oleh Allah. Wa yataladzatu bimunajatihi, menikmati bermunajat kepada Allah. Wa yuksiruhu ala kulli ma siwahu, dan lebih mengutamakan Allah daripada segala sesuatu yang lain. Summa allala al-istighqara biqaulihi. Kemudian alasan larangan meremehkan ini dijelaskan dengan iki salah nih. Dengan kata hikmah dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Falaula waridun, karena jika tidak ada anugerah ilahi warid, ilahiyin wa ilahiyun auradahullahu ala qalbihi, yang diturunkan ke dalam hatinya, tajallin ilahiyin, yaitu tajalli ilahiyah, maka nawirdun, niscaya tidak akan ada ibadah atau wirid yang dilakukan. Karena jika tidak ada anugerah ilahi berupa warid itu kalau ingat inspirasi, warid itu ilham. Pun beberapa pertemuan yang lalu kita bahas. Karena jika tidak ada anugerah ilahi berupa warid, yaitu manifestasi atau tajalli ilahi yang Allah turunkan ke dalam hati seorang hamba, niscaya hamba tersebut tidak akan melakukan wirid yang konsisten atau yang istiqomah. Wa huwa ma yaqa'u bikasbil abdi, yaitu ibadah yang dilakukan oleh seseorang hamba. Min anwa'il ibadat, seperti bermacam-macam ibadat, kasolatin wasyamin wa dzikrin, seperti sholat, puasa, zikir, ila ma ghairi dzalik, dan lain-lain. Ai fayakunu ihtiqaruka lahu biqillatil adabi ma'ahu. Artinya meremehkan hamba tersebut adalah bentuknya kurangnya adab terhadap Allah. Nah, jadi masih ada hubungannya dengan dua pertemuan kita yang terakhir, masalah adab. Jadi adab itu ada adab kepada Allah, adab kepada guru, adab kepada
orang lain dan adab kepada diri sendiri. Nah, kalau ada orang meremehkan orang lain yang tidak menurut penglihatannya tidak tambah pinter, tidak tambah solih, maka itu namanya kurang beradab terhadap Allah. Niku kalau disambungaken ngoten niku Bapak Ibu. Kok hilang? Pun ngantuk nggih. Nggih. Alhasilu lah pun kesimpulan kok niki. Pun kesimpulan. Kesimpulannya, hasilnya anna ibadallah al-mukhtasfina, hamba-hamba Allah yang istimewa, yang qasimuna qismaini, dibagi menjadi dua kelompok. Jadi hamba Allah yang istimewa itu ada dua kelompok. Muqarrabin wa abroron. Muqarrabin yaitu orang-orang yang dekat kepada Allah, dan abror yang taat kepada Allah. Oke. Taat belum tentu dekat, tapi kalau dekat mestinya sudah tentu taat. Fal muqarrabun, orang-orang yang dekat kepada Allah atau muqarrabin, humul ladina akhadu min hududihim wa iradatihim, adalah mereka yang melepaskan diri dari kepentingan pribadi dan kehendak mereka sendiri. Wa qamu bi huquqi rabbihim, dan serta melaksanakan hak-hak Tuhan mereka, ibadatan lahu, sebagai ibadah kepada Allah. Wa talaban limardatihi, dan mencari keridhaan Allah. Wa haula'i humul arifuna wal muhibbun. Mereka inilah para arifin, orang-orang yang mengenal Allah, dan muhibbin, para pecinta Allah. Wal abror, sedangkan orang-orang abror adalah humul baku nama hududihim, orang atau mereka yang tetap bersama kepentingan pribadinya, wa iradatihim, dan kehendak pribadi mereka, wa qamu bi ibadati rabbihim tama'an fi jannatihi wa haraban min narihi. Namun tetap melaksanakan ibadah kepada Allah dengan harapan mendapatkan surga Allah dan menghindari nerakanya. Itu disebut orang abror. Kalau saya rasa-rasakan Bapak Ibu, zaman sekarang kebanyakan orang itu yang baik itu adalah orang-orang yang abror. Memang kalau mencari yang arifin maupun muhibbin nggih susah. Nek mboten sama-sama muhibbin dan arifinnya mboten kenal. Wa kullu wahidin minhum mamdudun fi maqamihil ladzi huwa fihi bimadadin ilahiyyin. Setiap individu dari mereka, baik abror maupun muqarrabin tadi, diberi anugerah dukungan ilahi atau madat sesuai dengan kedudukannya. Iqtadha minhul qiyamah bi huquqi dzalikal maqam, yang mengharuskan mereka melaksanakan hak-hak yang dibutuhkan oleh kedudukan tersebut. Maksudnya kalau orang itu ada dalam kedudukan abror, maka tuntutannya adalah ibadah. Ibadah, tapi keinginannya masih banyak. Seperti saya, kan kepinginannya tasik kata, tapi nggak ibadah. Tapi ada orang niku yang betul-betul meninggalkan keinginannya Bapak Ibu. Dalam nggih kayak jenengan. Keinginannya sudah diseleh, disimpan, dijadikan keinginan Allah atau kehendak Allah yang kita kerjakan. Lah niku kalau dikerjakan terus nanti sebutannya manunggaling kawula Gusti. Maksudnya adalah kita itu manunggal dengan kehendak Allah. Allah merintah sholat, kita sholat, perintah zakat, kita zakat, perintah sodako, kita sodako, perintah poso, kita poso. Lah itu namanya manunggal. Kalau zaman saya kecil itu ada ABRI. ABRI masuk desa, ABRI manunggal sama rakyat, kan ngoten. Ingat ngoten? Zaman dulu.
Nah, itu artinya manunggal antara ABRI dengan rakyat, kehendaknya sama-sama untuk memajukan bangsa. Nah, orang yang sudah manunggaling kawula Gusti, tafsir saya nih, karena saya nggak dibedani sama orang. Ada orang nggak setuju dengan tafsir saya, ya, ya terserah kan begitu. Tapi pemahaman saya seperti itu. Yang disebut manunggaling kawula Gusti itu adalah saat seseorang bisa manunggalkan kehendaknya dengan kehendak Allah. Artinya kalau Allah perintah sholat, ya sholat. Perintah, wis, sudah kamu harus pergi dari Jogja, pindah ke Semarang, umpamanya begitu. Nah, kok tahu Pak? Nah, niku caranya isti, istiqoroh, istiqoroh. Nggih, istiqoroh. Bukan isti, istimewa. Ya, ini namanya istiqoroh. Berarti kan kita menyesuaikan dengan kehendak. Oh, saya tiku pernah istiqoroh nopo. Ninggalke sing nuwun sewu, ibarate sing siji ku tak senengi, sing siji mboten. Tapi karena sudah istiqoroh nggih, dipilihke Gusti Allah sing nggih sing mboten nggih kula pilih sing mboten kula senengi. Nah, itulah namanya kita memanunggalkan kehendak kita, menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah. Nggih contoh sederhanane niku wau, pingin nonton YouTube terus, pingin mendengarkan sandiwara radio terus, atau sholat kan ngoten to, nek pun waktune sholat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullah, niki ayat Al-Qur'an terkait dengan penjelasan di atas tadi. Di antaranya adalah Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Saya baca artinya mawon nggih Bapak Ibu. Wahai orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman tenanan. Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain atau menghina kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok atau dihina itu lebih baik daripada mereka yang menghina. Banyak toh Bu sekarang nggih. Contoh sing real. Gak enak contoh sing real. Nggih pun ngertos sedaya lah teng medsos-medsos itu kan orang saling menghina, saling mengolok-olok. Nah, tidak boleh. Kalau orang beriman itu janganlah mengolok-olok orang lain atau kelompok lain. Nah, niki kok dikhususke perempuan niki. Dan jangan pula perempuan-perempuan menghina perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang lain yang dihina itu lebih baik dari perempuan yang menghina. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itu orang yang zalim. Itu ayat Al-Quran. Niki hadisipun. An Aisyata sampai akhirih, yang artinya Rasulullah, dari Siti Aisyah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang terus-menerus dilakukan meskipun sedikit. Tadi wirid niku namanya amalan yang sedikit tapi dilakukan terus-menerus, namanya wirid itu. Beliau berkata, dan Aisyah, bila ia mengerjakan suatu amalan, maka ia akan menekuninya. Niki Ian berkata niku perawinya. Perawinya mengatakan, dan Siti Aisyah setelah mendengarkan sabda Rasulullah seperti itu, kalau mengerjakan sesuatu amalan, maka ia akan menekuninya. Tekun, tekun. Tekun niku nggih terus menerus, sidik-sidik ditelateni. Seperti sinten Bapak Ibu? Seperti jenengan. Amin, ngoten Bapak Ibu. Amin. Nah, dalam kitab Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi mengatakan, ketahuilah bahwa amalan yang sedikit namun rutin dilakukan itu lebih baik daripada amalan yang banyak namun hanya sesekali saja dilakukan.
siji suro peringatan tahun baru Islam. Wah, solawatan sewu. Tapi nggih mung setahun pisan. Tapi nggih lumayan daripada mboten no. Nggih tetep lumayan lah. Berarti wiritannya tahunan niku. Gitu. Ben satu suro maca sholawat ping 1000. Lumayan nggih, wiritan tahunan. Ingatlah amalan sedikit yang rutin dilakukan akan melanggengkan amalan ketaatan, zikir, dan pendekatan diri kepada Allah. Amalan sedikit yang rutin dilakukan akan memberikan ganjaran yang besar dan berlipat ganda dibandingkan dengan amalan yang sedikit, namun amalan yang besar namun sesekali saja dilakukan. Pasti ada godaannya Bapak Ibu. Kalau jenengan melakukan amalan yang kecil tapi terus-menerus pasti ada godaannya. Niku ben dibuktikan. Allah ngasih godaan. Allah mau digodo MU sama Liverpool wae kok. Bapaknya begitu. Lah cuma digoda sandiwara radio mak lampir aja kok. Nah, kok kalah. Nggih, wallahu a'lam. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma hassil maqasidana antal muhassilu wa la muhassila illa anta ya Allah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun dan mohon maaf apabila ada kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.